Daripada ambil Fronx, mendingan nambah dikit dapat Vitara. Oke, kita bakal bikin komparasi karena beda harga sekitar 80 juta. Mana yang paling worth it buat beli ya? Jadi di samping saya ini sudah ada, ini Suzuki Fronx tipe XGX. Sedangkan yang samping sini, ini adalah Grand Vitara tipe GX. Nah, dan mobil ini dijual selisihnya sekitar 80 juta. Fronx ini 321 juta 900, ini sekitar 402. Jadi beda harga gue dengan itu sekitar 80 jutaan. Dan ini yang mungkin jarang dibahas sama teman-teman ya. Pajak SNK-nya saya mau kasih lihat nih. Jadi untuk si Vitara ini pajaknya sekitar 6 jutaan, 6 juta 27.000 sama 143.000 atau 6,1 untuk pajak tahunannya. Sedangkan kalau Suzuki Fronx-nya itu sekitar 3,6-nya tuh. Jadi yang kalian bayar bukan angka 25 tapi yang ini loh 36 plus 143. Ini pajak tahunannya. Secara pajak ini lebih murah. Dan kalau kita main kunci sama persis. Tombol lock unlock ini juga nggak ada aksen-aksen warna biru. Dan yang punya Vitara ini bedanya ada aksen warna birunya. Nggak konsisten ya. Dan look dari tamak depan teman-teman bisa lihat sendiri. Ini beda langsung. Di bagian sini ada fitur ADAS-nya. Cuma kalau di tamak depan sekilas memang serupa tapi nggak sama. Dari kayak misalkan ya grill-grill. Cuma bedanya kalau Vitara ini berhasil ngebikin lebih mewah karena ada aksen chrome di bagian signature wing sini. Dan termasuk headlampnya juga ada aksen-aksen atau ada housing warna black glossy. Tapi kalau kita ngomongin ya DRL-nya nih mirip-mirip. Mirip banget antara Vitara sama si Fronx. Tapi di sini kameranya nih pas nih. Jadi cocok buat orang NPD nih. Kameranya ditaruh di logo S. Sedangkan di Fronx dia agak miring. Buat orang yang NPD mungkin agak terganggu. Tapi ini kesannya apa? Kalau Vitara tuh kesannya mewah, elegan itu dapat. Fronx itu lebih sporty kayak gitu. Dan memang konsepnya kan memang beda. Dia SUV crossover, ini SUV yang sekelas dengan kereta sama HR-V. Kalau kita ngomongin mesin, kode mesinnya sebenarnya sama ya, K15C sama-sama, cuma bedanya karena mungkin disesuaikan sama bobot ya. Jadi memang sama-sama K15C tapi tenaga ini lebih gede sedikit. Tenaganya sekitar 103. Torsinya sekitar 138, layoutnya seperti ini ada peredam juga, air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Dan saya sudah beberapa kali coba pakai mobil ini tuh kayak lebih santai, kalau kita mau jalan rusak segala macam ini lebih bandel gitu loh. Terus kalau untuk si Fronx-nya, K15C juga, tenaganya memang dibikin lebih kecil, sekitar 100, torsinya sekitar 135 Nm. Kenapa? Karena si Fronx ini lebih fokus untuk efisiensi. Ya pasti dituning sedemikian rupa lah biar lebih irit gitu loh. Dan sama-sama keduanya matic-nya AT 6 percepatan. Jadi kalau kita ngomongin Excelsior kan 4 percepatan, ini 6 AT percepatan. Dapat peredam mesin juga dan ini air intake-nya segini. Sama-sama ini lebih compact lah berasa sih. Kalau kalian pengen cari lebih gede ya geser ke Vitara. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Mas Ger selaku Sales Eksekutif dari Suzuki Pusat yang lokasinya ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Persisnya itu ada di seberangnya Terminal Pulau Gadung. Nah teman-teman, untuk Grand Vitara ini sedang ada promo. Khusus untuk NIK 2024, teman-teman bisa mendapatkan Grand Vitara ini hanya dengan DP 25 juta saja. Sedangkan untuk Fronx ini, teman-teman bisa mendapatkannya dengan DP mulai dari 25 jutaan saja. Sama Mas Ger, juga banyak promo yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Mulai dari bunga 0% untuk tenor maksimal 1 tahun, cash bertahap, sampai tenor panjang, sampai 6, 7, dan 8 tahun, itu semua bisa Mas Ger bantu. Jadi, buat Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, atau mau bertanya seputar penawaran promo, bisa hubungi Mas Ger via WhatsApp di 0811 817 259. Terus, buat Bapak Ibu yang ingin melakukan reservasi untuk servis, bisa juga hubungi Mas Ger di 0811 817 259 atau datang langsung ke Suzuki Pusat Pulau Gadung dan janjian langsung sama Mas Ger. Terima kasih. Kita ngomongin warna ya, ini warnanya tuh splendid silver, memang agak mirip ya. Nah kalau ini, si Fronx ini warnanya tuh namanya ice grace blue gitu lah. Pokoknya biru-biru gitu, ini lebih biru, ini ada sedikit unsur warna birunya.
Dimensinya tentu beda. Ini nggak sampai 4 meter, ini sekitar 4,3. Nah, profil ban yang dipakai di sini tuh 215 60 ring 17. Cakramnya depan belakang untuk si Vitara. Cakram depan belakang. Velgnya tuh matching, silver dan hitam. Sedangkan kalau si Fronx itu profilnya 195 60 ring 16. Cakramnya cuma depan doang, belakang enggak. Terus kayak misalkan tata letak kayak set ini, set cladding ini lebih oke ya. Ada yang udah terbaru lah ya. Ini masih desain lama lah. Jadi nggak ada kayak aksen-aksen. Terus set skirtnya juga sama-sama perpaduan. Nah ini saya bilang si Fronx tuh kayak lebih mewah-mewah. Ada aksen-aksen chrome, ini nggak ada. Ini benar-benar drop sama warna silver. Kamera 360-nya sama-sama, lampu sen juga sama. Handle-nya Smart Body, ada Smart Entry juga. Terus talang air sama, roof rail juga sama. Kalau mobil dalam posisi terkunci, Suzuki Fronx punya keunggulan. Jadi kalau kita buka dari sini, ini ada 2 tombol nih. Pencet yang sebelah kanan sekali, lalu pencet sebelah kiri. Dia kan ngebuka nih, tombolnya ya. Yang pencet ini dulu baru sebelah sini. Ini kan kebuka, ada separatornya, bagasinya juga cukup gede. Keempat pintu lainnya, ini tuh ngunci. Aman. Sedangkan kalau Vitara, ini posisi terkunci. Kita pencet dari sini. Nah, buka. Ada separator juga, cuman di bagasi rata kayak gini. Tuh, dia nggak punya fitur itu. Itu jadi salah satu pembeda. Terus kalau kita ngomongin tampak belakang, ini sudah kayak bukan Suzuki banget ya. Lihat ya, lampunya tampak belakang. Dan salah satu kelebihan dari Suzuki Fronx tentunya sudah dilengkapi rear cross traffic alert. Jadi pas mundur ada mobil motor yang lewat, dia bakal bisa ngerem sendiri nih. Antena sama-sama Shark-Fin, spoiler, HEMO stop lamp, kamera mundur juga ada juga. Terus emblem Fronx, emblem hybrid, ya kan? Terus di sini ada juga nih desain bumpernya nih kelihatan lebih kokoh. Ban serepnya ada di dalam guys. Sedangkan kalau si Vitara ini beda banget. Jadi kalau depan tadi mungkin mirip, ini terlalu beda banget. Dan sini ada aksen-aksen chrome, banyak banget chrome ya. Lampunya nih sayang kepotong doang, tapi tetap cakep sih. Tapi ini lampunya kalau misalnya dibikin full sampai kanan kiri sih udah kekinian banget. Ada emblem Grand Vitara, emblem hybrid juga. Pakai sensor. Ini desain SUV banget, tapi dia tidak ada fitur ADAS yang kayak rear cross traffic alert gitu, nggak ada. Kamera mundur ada. Ini ada beberapa fitur yang gue suka di Vitara. Contohnya adalah panoramic sunroof, meskipun kainnya tipis. Mungkin PR-nya ada, kalian harus tambahin ini kaca film. Ini gede banget, panoramic sunroof bisa dibuka. Terus kayak ada tempat kacamata juga. Ini sepele, tapi ini berguna loh buat teman-teman yang suka lupa naruh kacamata. Spion dalam sudah auto dimming. Sun visor di sini ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Nah, ini joknya sudah kulit semua. Airbag sampai pilar-pilar. Terus ada adjusternya. Ini biasanya adjuster tuh hanya ada di mobil-mobil mahal. Ini posisi duduk saya bikin paling rendah. Segala tata letak ini bisa dimajuin ke depan. Jadi kalau kalian bisa taruh tangan kanan kiri pas. Terus ini kita coba atur posisi duduk saya, nanti kita cocokin di baris keduanya. Dan di sini ada head-up display, head unit udah bisa nyambung Apple CarPlay, Android Auto, AC-nya semburnya juga cukup lengkap kayak defog depan, defog belakang. Tuas transmisinya PRN DM atau mode manual yang dilengkapi dengan Tiptronic, lampu auto, wiper masih manual biasa, dan setirnya sudah teleskopik. Dan kalau kita ngomongin build quality, beberapa saya perhatiin di sini sapas-sapas ini kulit, ini juga kulit. Engine start di sini, tombolnya di sini cuman ada kayak shortcut kamera, meskipun nggak bening-bening banget ya, cukup ngebantu pada saat parkir. Terus ada untuk tombol manual leveling. Ini sudah electric mirror juga. Nah, visibilitasnya gimana? Cukup oke. Tapi jujur sebenarnya memang kita tuh nggak terlalu butuh-butuh banget panoramic sunroof. Tapi kalau misalkan kalian mau pengen ada mobil yang ada panoramic sunroofnya, ya kalian bisa ambil Vitara. Nah, kalau di Fronx, jujur secara pribadi, kalau buat harian, nyebut apa ya, lebih fun to drive, udah pasti ini lebih fun to drive karena compact dan segala macam. Bahkan ya kayak misalnya tata letak ini head-up display, menurut gue ini lebih mudah dilihat dibandingin sama si Vitara. Kalau Vitara tuh kayak masih dan ini posisinya saya coba bikin paling bawah. Ini saya bikin paling bawah deh. Tadi soalnya Vitara saya bikin paling bawah. Ini paling bawahnya. Tetap lebih nyaman ini. Ini lebih nyaman. Jadi kayak berasa ngendarai sedan, ya kan? Kayak misalkan yang tilt teleskopik, ini sama tilt teleskopik. Terus transmisinya yang PRN DM ada Tiptronic atau pedal shift, ini sama. Lampu automatic, ini wipernya masih manual, sama. Tapi beberapa tombol tentunya lebih lengkap di sini karena ini sudah ada fitur ADAS nih. Jadi ada kayak buat matiin forward collision, ini lebih banyak safety-nya. Terus ada
lane departure alert, terus ada kayak misalkan idling stop, di sini manual leveling, ini tombolnya lebih banyak lah intinya. Warna interiornya beda. Kalau di Vitara kan itu kulit-kulit semua warna hitam termasuk door trim depan belakang. Ini dia warnanya coklat, warnanya macam-macam nih. Jadi ada hitam, abu-abu, terus krom-kroman, terus joknya ini semi fabrik, kulit juga. Ada beberapa catatan kayak misalkan nih safety belt-nya belum ada adjuster. Vitara kan sudah ya. Tapi kayak misalkan rem tangan, konsolnya ini sama-sama bisa dimaju mundurin. Terus kayak misalkan spion dalam ini masih DNF biasa, nggak ada tempat kacamata kayak Vitara. Kalau Vitara kan tadi sudah autochromic mirror. Terus kalau Vitara ada sun visor yang ada kaca, ini nggak ada kaca apapun ataupun lampu gitu loh. Hanya ada di sebelah sini doang. Jadi itu benar-benar itu cocok buat siapa? Memang mobilnya lebih mewahnya tuh dapet di situ ya. Dan kalau kita ngeliat di sini, head unitnya tuh memang mirip, ini juga bisa sambung Apple CarPlay tanpa kabel. Dan kalau kita ngomongin posisi nyetir dan visibilitas, tentunya lebih berasa gede di situ. Ini menurut gua katanya lebih kecil, nggak segede si Vitara. Tapi kelebihannya adalah ini lebih compact. Seperti biasa ya, saya bakal tes speaker. Tapi kalian jangan komplain kalau lagunya itu aja. Soalnya nggak kena copyright. Kita bakal tes suara speaker itu seenak mana gitu. Dilala pas lagi sepi lagi. Oke, kita taruh sini. Kita dengerin, tutup pintunya dulu. Saya nggak mau saya ngomong, saya pengen Radit yang Bang Dit. Radit kan yang edit videonya. Menurut Radit bagusan yang mana, Dit? Vitara ya, bagusan Vitara. Gue juga bilang, jadi gue bilang juga nih, udah salah nih, bagusan Vitara. Jadi memang ada harga darupa beda 80 juta, itu wajar banget, lebih bagusnya Vitara. Nah ini kan posisi mengemudi saya. Teman-teman perhatiin sendiri masih ada sekitar 1 jengkal lebih. Ini posisi mengemudi ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Pas sekitar segini, jarak kepala ini agak ngepas. Jadi sekitar 5 ruas jari. Nah, di sini ada armrest yang ada tempat cup holder, ada isofix juga, headrest juga ada 3 dan ada separator juga. Jadi kalau kalian misalkan mau naruh tas, tisu, ini bisa banget. Safety belt juga ada dari tengah juga, jadi untuk penumpang tengah. Isofix tentunya tadi saya sudah mention ya, udah mention kali ya. Jadi itu buat contohnya baby car seat loh. Jadi anak-anak tuh memang nggak boleh duduk depan, duduk di sini. Dan ada seat back pocket, blower AC ini juga bisa digeser ke kanan. Nah di sini portnya ada USB dan Type C, ada 2. Meskipun ini penggerak roda depan, di sini ada tonjolan. Ini biasanya buat apa? Buat knalpot ya. Kalau beberapa mobil kan memang dipakai untuk biasanya mobil yang penggerak roda 4 juga kayak gitu AWD, ada hand grip kiri dan kanan, perlampuan masih halogen biasa. Dan ini kayak udah Suzuki banget ya. Untuk headrestnya ini memang bentuknya kayak gini-gini semua. Mau SL7 itu juga bentuknya kayak gini juga sih. Dan berkat panoramic sunroof ini ngebikin apa? Kita berasa kabinnya tuh berasa lapang. Nih, nanti teman-teman yang bandingin sendiri luasan Vitara atau Fronx. Tips buat teman-teman, di sini tuh ada celok. Ya kalau kalian geser ke sini, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Itu tujuannya adalah buat safety anak-anak. Jadi biar nggak sembarangan keluar masuk. Dan di situ ada alat pemadam. Ini tadi posisi menyetir saya. Ini nggak salah. Kok lebih lega ini, Dit? Ini tadi posisinya sudah posisi saya, guys. Ini ternyata lebih lega. Tadi cuma 1 jengkal lebih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tadi udah saya sesuaikan dengan posisi menyetir saya. Ini masih ada. Ini lebih lapang ternyata. Ada ventilasi AC, bisa diatur kiri kanan. Ada port USB dan Type C. Cuma bedanya di sini tidak ada armrest kayak Vitara, tapi headrest ada 3. Ada isofix juga. Ada hand grip kiri kanan. Seat back pocket cuma sebelah sini. Dan ini masih halogen biasa dan nggak ada panoramic sunroof. Dan sebenarnya kalau ada panoramic sunroof tuh ngebikin kabin tuh lebih lapang.
Jadi gampangnya gini teman-teman ya, kalau teman-teman cari mobil SUV yang compact buat sehari-hari, buat anak kuliah misalkan, buat anak sekolah, buat istri, atau memang kalian nggak terlalu butuh mobil 3 baris, ini patut dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman pengen yang ada panoramic sunroofnya, ada nggak terlalu penting, terus juga pengen kabinnya berasa lebih lapang karena ada panoramic sunroof, Vitara boleh banget. Jadi terlepas kelebihan kekurangan, masing-masing punya segmen sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang komen, waduh nambah sedikit, nggak sedikit sih, 80 juta loh. Nambah sedikit dapat Vitara, sebenarnya terserah kalian. Pesan gue cuma satu, kalau misalkan nggak percaya sama Mas Teguh, datang lihat unit dan test drive. Ini pasti bakal ada beberapa teman-teman yang kayak bingung, kenapa Mas di-compare, kan beda tipe. Iya, jadi sebenarnya kalau Mas Ger pribadi itu sudah cukup sering menemukan klien yang bingung nih, galau antara Fronx sama Grand Vitara nih Mas Teguh. Karena ada yang ngerasa kok nambah dikit udah bisa dapat Grand Vitara. Atau ada yang galau modelnya mirip-mirip, atau ada yang galau pengen yang punya panoramic sunroof. Jadi harapannya dengan video ini itu bisa membantu teman-teman dalam memutuskan mobil mana yang paling cocok. Yes, jadi sebenarnya kadang-kadang kenyataan tuh memang pahit ya. Orang pengennya Fronx, ada panoramik sunroof segala macam, tapi nyatanya kan memang nggak ada. Jadi memang teman-teman harus memilih. Jadi gampangnya nih Fronx nih buat yang siapa, kayak anak-anak muda, kayak anak-anak kuliah gitu ya. Betul. Atau misalkan suami beliin buat istrinya gitu ya. Terus ini paling penting ya, gimana kasih alasan ya, harus tetap memilih Suzuki di era gempuran brand Cina nih. Oke, untuk ini pendapat pribadi Mas Ger ya. Jadi gini, kalau brand sebelah mungkin sepak terjangnya di dunia otomotif baik di dunia atau maupun di Indonesia mungkin belum lama pengalamannya. Jadi ada sesuatu yang harus mereka tawarkan. That's why mereka memberikan fitur yang banyak, canggih seperti itu. Nah, di sisi lain Suzuki itu sudah berpengalaman di dunia otomotif baik di dunia maupun di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Nah, untuk pengalaman yang sudah puluhan tahun, Mas Ger berani bilang Suzuki tidak pelit dalam memberikan fitur nih teman-teman. Jadi untuk sebuah brand mobil yang sudah berpengalaman puluhan tahun dan dengan harga yang relatif murah, terjangkau, itu teman-teman bisa mendapatkan mobil dengan fitur yang canggih dan bersaing dengan brand sebelah. Ya, tapi saya mungkin mau bilang ya, thank you ya brand-brand Cina ya, akhirnya beberapa brand Jepang sudah mulai ngikutin ya, sudah dikasih fitur ADAS. Ini sudah sebagai salah satu langkah yang bagus yang kita patut apresiasi ya. Ya balik lagi, kalau misalnya teman-teman masih ragu, gimana Mas? Test drive dulu aja deh, cobain langsung. Bisa hubungi Mas Ger via WhatsApp di 0811 817 259. Teman-teman bisa kontak Mas Ger, nanti Mas Ger yang bawain unit test drive-nya ke tempat teman-teman. Yes, jadi teman-teman beda 80 juta, kalian milih Fronx atau Vitara? Coba kalian komen. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.